Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pembelajaran daring tentang isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Shadaqallahul Azim. Yang artinya kurang lebih adalah demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan bagiannya jalan yang mudah. Isi kandungan surat Al-Lail ini adalah tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang sedekah, yang dermawan, ya. Wal-laili idza yaghsha itu maksudnya adalah Allah berjanji dengan malam ketika menutupi siang hari, menutupi cahaya siang hari. Ini adalah waktu ketika orang lelah dari pekerjaannya, waktu-waktu istirahat. Kemudian wan nahari, dan demi siang hari, idza tajalla, ketika terang benderang. Ini adalah waktu di mana orang itu beraktivitas pada siang hari. Wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan apa-apa yang diciptakan dari golongan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini sebenarnya juga mencakup menunjukkan bahwasanya ada al-lail wan nahar, ini juga berpasang-pasangan. Dzakar wal untha, laki-laki dan perempuan itu juga berpasang-pasangan. Kemudian dilanjutkan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, di sini karena kita kembalikan ke arahan dari ayat yang sebelumnya, lasyatta ini berbeda-beda, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jadi pekerjaan manusia di dunia ini ada yang baik dan yang buruk. Fa'amma man a'ta, dan adapun orang-orang yang memberikan dan bertakwa. Memberikan di sini adalah memberikan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan bertakwa. Bertakwa di sini adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan atau meninggalkan larangan-larangan. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan atau percaya terhadap pahala yang akan diberikan oleh Allah ketika kita memberikan sesuatu atau bersedekah dan ketika kita bertakwa. Nah, orang-orang yang yang membenarkan terhadap atau percaya terhadap pahala-pahala itu, maka fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan jalan baginya lil yusra, terhadap suatu hal-hal yang mudah. Hal-hal yang mudah di sini adalah maksudnya adalah kemudahan-kemudahan baik dalam hidup dunia maupun di akhirat. Nah, itu maksudnya di sini. Atau lebih tepatnya fasanuyassiru lil yusra ini adalah Allah mempermudah jalannya untuk menuju surga.
Nah, kenapa kok di surga? Nanti akan terjawab di hadis selanjutnya. Kita lanjutkan di hadisnya tentang kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang dermawan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibni Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seseorang hamba dengan pemberian maafnya. Kecuali kemuliaan dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Di sini manaqadat sadaqatun, dan tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Naqadat tidak mengurangi yang tidak mengurangi adalah sedekah mimalin dari harta kita. Kenapa tidak mengurangi? Karena Allah itu sudah menjanjikan bahwasanya harta yang kita sedekahkan itu akan diberikan imbalan yang khairun. Ya, khairun ini yang dimaksud tidak hanya kenikmatan dunia, tapi yang lebih utama adalah bagi orang muslim adalah kenikmatan akhirat. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin, dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kecuali kemuliaan. Jadi siapa yang bersedekah itu akan mendapatkan kenikmatan akhirat, dan barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, illa izan, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Nah, jadi barang siapa yang bersedekah akan mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan, itu adalah barang siapa yang banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, itu akan diberikan kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun illa bahwa mata untuk ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan barang siapa yang tawadhu ini adalah merendahkan diri karena Allah, ya, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, di sini sebenarnya berkesinambungan bahwasanya ketika kita sedekah biasanya akan muncul rasa memiliki kedudukan. Maka kita disuruh setelah bersedekah, maka kita disuruh banyak-banyak istighfar. Wa ma tawadhu'a, ini adalah barang siapa yang tawadhu. Kenapa tawadhu? Karena biasanya orang yang sedekah itu akan menimbulkan rasa sombong, rasa ujub. Ujub itu adalah membanggakan diri, ya. Maka gandengannya sedekah itu adalah merendahkan diri. Harus menyadari bahwasanya hal-hal yang kita sedekahkan itu adalah sebenarnya milik Allah. Nah, maka setelah kita bisa sedekah, kemudian minta ampun kepada Allah dan bisa tawadhu, memasrahkan semua yang kita berikan itu adalah sebetulnya milik Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita tanpa kita mengharapkan dipuja-puja oleh orang lain. Karena Allah akan berjanji bahwasanya secara otomatis kalau kita sedekah dan kita tidak suka mungkit-ungkit dan tidak sombong, tidak ujub, maka Allah akan mengangkat
derajat kita secara otomatis. Demikian, atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.